Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat pesanan kue isian snack box yang salah satu favoritnya adalah kue nona manis. Aku akan share ke kalian tips dan trik agar supaya kue nona manis kalian anti gagal. Resep ini cocok banget buat para pemula yang ingin belajar untuk membuat kue nona manis. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita membuat adonan anyar terlebih dahulu. Masukkan gula pasir dan telur. Untuk telurnya ini telur segar pada suhu ruang. Tips yang pertama, kocok sampai gula pasirnya benar-benar larut, telurnya sedikit mengembang dan berbuih. Kemudian masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku memakai tepung terigu serbaguna atau tepung terigu protein sedang, tapi aku memakai kemasan yang curah. Untuk santannya kita tuang separuhnya terlebih dahulu. Aduk sampai semua larutan atau cairan terserap semua ke dalam tepung terigu. Bila sudah, kita tambahkan sisa santan yang separuhnya lagi. Untuk santannya ini santan segar ya teman-teman, yang aku ambil dari 1 butir kelapa ukuran yang besar. Setelah diparut kemudian aku peras santannya sampai dengan 1800 ml. Dan santannya ini tidak perlu dididihkan atau dimasak terlebih dahulu, kita langsung pakai saja. Selanjutnya kita akan membuat adonan B, dan untuk tips anti gagal yang kedua, perbandingan tepung maizena dan santannya ini 1:1. Jadi bila menggunakan 1 sendok tepung maizena, kita menggunakan 100 ml santan. Dan karena ini aku menggunakan 5 sendok makan tepung maizena, jadi untuk resep ini aku menggunakan 500 ml santan. Nah, untuk pasta pandanya aku memakai kira-kira 1 sendok makan. Bila warnanya dirasa masih pucat, bisa ditambahkan dengan pewarna hijau muda secukupnya. Ini dimasak di atas kompor sampai mendidih dan meletup-letup. Bila sudah, matikan api, angkat dari atas kompor. Selagi masih panas, kita langsung saja tuang ke dalam adonan A. Nuanginya secara bertahap, sedikit demi sedikit, sambil diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Lakukan hal yang sama hingga adonan B habis ya. Setelah adonan A dan adonan B tercampur rata, kemudian kita saring agar bisa menghasilkan kue nona manis dengan tekstur yang halus dan lembut. Agar lebih mudah menuang ke dalam cetakan, aku akan masukkan ke dalam teko seperti ini. Oke, lanjut kita membuat flannya. Untuk flannya ini aku memakai tepung terigu sebanyak 6 sendok makan, yang aku tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian masukkan santan. Untuk santannya ini sebanyak 800 ml atau setara dengan 4 gelas. Kemudian ini diaduk sampai tepung maizenanya larut, kemudian masak di atas kompor sampai mendidih dan meletup-letup. Bila sudah meletup-letup, kemudian matikan apinya. Kemudian langsung saja kita saring. Untuk saringannya gunakan saringan dan wadah yang tahan panas. Ini agar supaya bisa menghasilkan fla yang lembut dan halus dan tidak ada yang bergerindil.
Bila sudah tidak terlalu panas untuk dipegang, kemudian kita masukkan ke dalam botol kecap atau botol saus seperti ini. Bila tidak ada, kalian bisa menggunakan plastik segitiga. Ini agar supaya kita bisa lebih mudah untuk menuang flannya ke dalam adonan ya. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan bunga teratai seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian ada, lebih baik menggunakan cetakan kue talam yang bentuknya seperti mangkok itu. Ini diameternya kurang lebih 5,5 cm dan volumenya ini kira-kira 50 sampai 60 ml. Diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar supaya tidak lengket. Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam cetakan, nuanginya kira-kira 50-60% dari tinggi cetakan atau dari volume cetakan. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Selanjutnya kita tuang flannya ya. Ini diletakkan di tengah-tengah adonan seperti ini. Untuk flannya ini nggak perlu ditekan-tekan sampai ke bawah-bawah ya teman-teman, karena ini otomatis nanti dia bisa turun sendiri karena flannya ini lebih kental dan lebih berat, jadi ini bisa tenggelam dengan sendirinya. Sebelumnya aku sudah panaskan panci pengukus sampai air mendidih dan beruap banyak. Kita akan kukus menggunakan api sedang cenderung ke kecil, kurang lebih selama 20 menitan. Tapi nanti di 5 menit terakhir kita buka tutup pancinya ya teman-teman, agar supaya nanti sisa uap airnya bisa hilang. Dengan begitu maka nanti kue nona manisnya tidak bergelombang, permukaannya halus dan licin. Setelah 5 menit dikukus tanpa ditutup, kemudian kita angkat dan lanjut mengukus adonan berikutnya. Jangan lupa kalau airnya tinggal sedikit diisi ulang ya teman-teman. Nah, tips yang tidak kalah penting adalah mengeluarkan kue nona manis kalau sudah benar-benar dingin dan sudah benar-benar set. Jadi tidak boleh mengeluarkan kue nona manis dalam keadaan panas atau hangat ya teman-teman, nanti bisa rusak. Agar lebih cantik dan menarik, kita bisa garnish menggunakan daun pandan yang dipotong seperti ini. Agar lebih bersih dan higienis, aku kemas dalam kemasan single pack. Untuk mikanya aku memakai mika ukuran 7C. Karena rasanya yang enak, ini adalah salah satu kue favorit dan paling laris yang paling banyak dipesan oleh para pelangganku. Kalian harus coba resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton.